Pemilik R3 ini nyesel inspeksi sendiri karena ternyata mobil yang udah dibelinya ada beberapa temuan yang nggak terdeteksi. Gimana ya kondisinya? Yuk kita cek. Bagian setir terkikis normal pemakaian. Ketika kunci kontak on, ternyata ada indikator yang mati nih. Coba perhatikan baik-baik. Kita on lagi ya. Tuh, indikator olinya mati. Oke, nanti kita bahas. Lanjut, ketika cranking, mesin hidupnya gampang. Untuk rekstir udah mulai bunyi parah nih. Padahal kan R3 rekstirnya cukup kuat ya. Lanjut, untuk dashboardnya ada bekas noda lem. Lalu untuk AC-nya nggak dingin ya, hanya 21,9 derajat. Jadi perlu diagnosa lebih lanjut. Lalu untuk transmisi metiknya perpindahannya normal, nggak ada delay ataupun nyentak. Dan buku manual servisnya ini masih lengkap ya. Kita pindah keluar. Di bagian kolong ini nggak ada keropos atau bekas benturan. Untuk bodi ada penyok dan baret panjang pemakaian ya. Dan untuk bannya tahun 2020 dengan ketebalan 40%. Di bagian bagasi ada beberapa noda pemakaian. Dan untuk pintu bagasinya ini ada bekas repairan dikit nih di satu titik ini. Tapi nggak masalah ya, karena cuma sentul dikit doang. Untuk ketebalan dempulnya 0,92 mili. Ya lumayan lah. Di bagian kolong belakang ini untuk shock sistem rem ini nggak ada kebocoran. Sasis belakang pun nggak ada bekas tabrak. Ban serepnya udah tipis pemakaian ya. Kita pindah ke depan. Untuk fender kiri ada penyok pemakaian. Dan untuk bannya tebal 80% tahun 2022. Kampas serepnya masih tebal ya, 60%. Untuk kaki-kaki, ini bagian depannya bal join bawah mulai basah, busi armnya mulai redak, dan shock indikasi udah keras nih. Kita pindah ke atas. Untuk kap mesinnya masih utuh, belum pernah bongkaran, dan bullheadnya juga nggak ada bekas tabrak ya. Dan akinya baterai head 56%, untuk charging alternatornya masih normal. Lalu untuk tulang penyangga bullhead dan fender dalamnya bebas dari tabrak. Radiatornya nggak ada bocor, cooling sistemnya masih aman. Ini hanya gelumbung biasa ya, bukan bocor kompresi. Dan dari hasil pengamatan gua, ternyata ada engine mounting bagian belakang yang udah pecah. Lalu untuk sistem AC yang gak dingin tadi, ada noise di bagian kompresor. Dan kompresornya di bodinya ada basah oli nih. Wah, jangan-jangan kompresornya kena nih, amsyong. Lalu selang low kompresor AC juga mulai lemah. Dan Silent VVTi ini udah bocor oli. Mika lampu depan agak kusam dan pernah bongkaran ya. Dan untuk engine mounting kanan ini, baunya masih kendor nih, belum dikencengin. Lalu untuk kabel-kabel sekitar injektor, ini ada bekas gigitan tikus. Dan tutup oli ini keras banget ya, jadi harus pakai tang nih untuk bukanya. Nah, setelah tutup oli terbuka, bagian ruang cover valve ini warnanya coklat kosong begini nih. Kemungkinan sih pemilik sebelumnya sering telat ganti oli. Dan dicurigai ada sedikit penyumbatan oli di jalur pelumasannya, sehingga indikator oli jadinya nyala. Nah, karena indikator olinya nyala, makanya sama pemilik sebelumnya dimatiin indikatornya, supaya nggak ketahuan kalau ada malfungsi di sistem pelumasan oli. Nah, memang kalau dilihat di video, inspeksi itu kelihatannya gampang banget. Tapi aktualnya di lapangan, inspeksi itu nggak bisa dianggap sepele. Karena selain kita harus punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup, kita juga perlu memiliki kemampuan untuk analisa dan memprediksi umur pakai dari tiap part-part mobil. Dan juga punya mental yang kuat, karena di lapangan pasti banyak gangguan dari pemilik mobil ataupun penjual mobilnya. Bisa-bisa ketika lu inspeksi karena diganggu, jadi buyar semua tuh konsentrasi lu. Nah, makanya lu butuh bantuan dari jasa inspeksi kayak Mekanik Pro gini. Nah, buat lu yang butuh bantuan untuk inspeksi mobil, bisa hubungin nomor admin yang ada di link profil ataupun di bawah ini. Ku pamit, Sultan dari Mekanik Pro. Thanks.